pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh aku sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, baik anak soleh aku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Oke, silahkan bersiap. Ustazah pimpin ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizki pemahaman. Amin ya robbal alamin. Oke, baik anak saudaraku sekalian, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Nah, hari ini anak saudaraku sekalian, kita sudah masuk di tema keempat, yaitu subtema 1, pembelajaran 1. Nah, untuk subtema 1 anak saudaraku sekalian dengan judul globalisasi di sekitarku. Silakan dipersiapkan bukunya ya, dan buku tulisnya. Nah, baik anak saudaraku sekalian, hari ini kita masuk di tema keempat, ya, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Fokusnya di muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPS, ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini anak saudaraku sekalian, yang pertama adalah setelah anak soleh mendengarkan penjelasan dari guru, anak soleh mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, anak soleh mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Nah, berikutnya adalah setelah mendengarkan penjelasan dari ustazah, anak soleh mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang keempat adalah dengan membaca teks eksplanasi, anak soleh mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Nah, anak saudaraku sekalian, silakan dibuka bukunya halaman 1 ya, tema 4 halaman 1. Jadi anak saudaraku sekalian, kita berada di era globalisasi. Artinya adalah manusia masuk dalam kehidupan era dunia. Nah, sekarang anak saudaraku sekalian, kita mau menyebutkan beberapa fakta tentang globalisasi yang ada di sekitar kita. Nah, jadi anak saudaraku sekalian, di era globalisasi ya, produk-produk yang ada di sekitar kita itu menjadi semakin beragam. Nah, produknya itu bisa berupa pakaian, tas, sepatu ya. Nah, itu bisa kita rasakan saat ini. Dan anak saudaraku sekalian, produknya itu bisa juga berupa makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kita, baik itu di sekolah, di rumah, ya, maupun di masyarakat. Nah, sekarang kita mau lihat beberapa produk dari berbagai asal negaranya ya. Sekarang ini ustazah tunjukkan. Yang pertama ya, ada baju batik asalnya dari negara Indonesia, sepatu negara Indonesia ya, tas negara Indonesia, kemudian handphone dari negara Cina, buku dari negara Indonesia, kemudian jam tangan dari Swiss ya, boneka dari Cina, kemudian yang ke-8 karpet dari Turki, mobil dari Jepang, dan yang ke-10 adalah susu dari Selandia Baru. Nah, ini beberapa contoh anak saudaraku sekalian produk yang dihasilkan dari negara-negara yang ada di dunia. Salah satunya adalah negara kita, negara Indonesia.
Nah, anak saudaraku sekalian, di halaman satunya ya, yang ini, di situ ada peta beberapa gambaran tentang produk yang berasal dari negara-negara tersebut ya. Misalnya dalam peta ya, yang gambar mobil. Nah, gambar mobil itu berasal dari produk mobil berasal dari negara Jepang ya. Kemudian susu nih ya, Selandia Baru. Dan masih banyak lagi produk-produk yang lain. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian, dibuka bukunya halaman yang kedua. Yang ini ya, halaman 2. Nah, di situ jelas sekali bahwa gambar untuk produk batik dia berasal dari Indonesia sampai susu ya, susu itu berasal dari negara Selandia Baru. Nah, ini adalah gambarnya ya. Selanjutnya, anak saudaraku sekalian, globalisasi ini memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Ya, apalagi sekarang teknologi juga semakin canggih. Nah, kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain, misalnya seperti pizza ya. Jadi sekarang sudah kita bisa rasakan. Kemudian jam tangan, boneka dari negara lain ya. Kemudian produk-produk Indonesia juga, anak saudaraku sekalian, juga bisa ditemui di negara yang lain ya, negara di luar dari Indonesia, misalnya ya batik. Kemudian perkembangan komunikasi dan transportasi menjadi barang-barang tersebut mudah untuk kita temui. Nah, selanjutnya anak saudaraku sekalian, bagaimana sih peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN ya? Nah, bisa kita lihat di halaman 3 ya, buka bukunya halaman 3. Nah, anak saudaraku sekalian, sekarang kita melihat ada satu ada satu peristiwa ya tentang hubungan Indonesia dalam hal sosial budaya dengan negara-negara ASEAN. Sekarang kita lihat, yaitu Menlu Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Nah, angklung itu dari mana anak saudaraku sekalian? Angklung ini berasal dari negara Indonesia. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya, menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011, yaitu di Hotel Indah Bali, diselenggarakanlah acara makan malam. Ya, acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Nah, tampak Menteri Luar Negeri Amerika, yaitu Hillary Clinton, dan Menteri Luar Negeri di negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, meninjau ya, dan dengan tamu dari berbagai negara lain. Nah, tentu saja anak saudaraku sekalian, mereka dengan berbagai makanan tradisional yang dihidangkan. Dan di gambar ini ya, ada angklung yang dipegang ya, yang dipegang oleh beberapa menteri. Nah, dan dipertontonkan juga tari-tari tradisional dari Jakarta ya, kemudian Bali, Aceh. Nah, sebagai acara puncak, di mana anak saudaraku sekalian, nah penampilan angklung juga ditampilkan dengan interaktif oleh saung Mang Ujo. Nah, semua dihadiri dibagikan angklung pada saat itu ya. Jadi ini adalah salah satu fenomena bahwa Indonesia telah bekerja sama dengan negara-negara lain dalam hal seni, budaya, sosial, dan lain-lain ya. Nah, pada saat konteks ini anak saudaraku sekalian, nah malamnya itu sangat berkesan, di mana menciptakan iklim yang kondusif, di mana membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai bilateral lainnya, dan mereka merasa senang dengan adanya kegiatan ini. Nah, jadi anak saudaraku sekalian, di kegiatan tersebut setelah usai, maka seluruh surat kabar dipenuhi dengan berita-berita tentang angklung. Itu tandanya anak saudaraku sekalian bahwa angklung ini sudah sangat terkenal baik di negara maupun mancanegara. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia di negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Jadi anak soleh, nah bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional, yaitu melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Nah, saat ini anak saudaraku sekalian, organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang
Nah, seperti politik, ekonomi, kemudian keamanan sosial dan budaya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut ya. Jadi Indonesia yang pertama pernah menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan kerjasama. Kemudian yang kedua ya, menjadi salah satu pendiri ASEAN. Nah, selanjutnya yang ketiga, Indonesia pernah memimpin ASEAN. Dan Indonesia juga ikut serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Nah, itulah peran Indonesia dalam kerjasama negara-negara ASEAN. Berikutnya, anak saudaraku sekalian, kita mau lihat kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi ya. Nah, ini bentuk kerjasama dalam bentuk sosial. Yang pertama adalah kerjasama untuk kepentingan manusia. Yang kedua, menjaga perdamaian antar negara anggota. Dan yang ketiga, mewujudkan Asia Tenggara bebas dari narkoba. Nah, selanjutnya peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Yang pertama adalah mengirimkan bantuan ya kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Nah, kemudian yang kedua adalah ikut serta dalam kerjasama bilateral maupun multilateral. Jadi anak saudaraku sekalian, negara kita telah bekerja sama baik itu di bidang politik, ekonomi, hingga pada aspek budaya. Nah, kemudian Indonesia juga berperan penting dalam penanggulangan bencana yang dihadapi oleh atau yang dialami oleh negara-negara tetangga kita. Nah, selanjutnya anak saudaraku sekalian, dalam globalisasi kita mendengar bahwa 20 abad terakhir merupakan abad globalisasi. Nah, sekarang fokusnya di muatan pelajaran bahasa Indonesia ya, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dibuka bukunya halaman yang ke-6 ya. Buka bukunya halaman 6. Nah, di situ anak saudaraku sekalian ada teks ya, yaitu teks eksplanasi. Nah, Ustazah akan tunjukkan teks eksplanasi. Masih ingat kan anak saudaraku sekalian, teks eksplanasi itu apa? Ya, jadi Ustazah ulangi, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan fenomena, baik itu fenomena alam, budaya, sosial, ya, dan lain-lain. Nah, di mana teks eksplanasi ini anak saudaraku sekalian dia terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua kalimat penjelas, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, anak saudaraku sekalian, di gambar ini ya, dia menjelaskan tentang listrik mempunyai peranan yang sangat penting di era globalisasi. Nah, jadi anak saudaraku sekalian, semakin meningkatnya teknologi, maka kebutuhan pun juga semakin meningkat. Nah, meningkatnya kebutuhan, maka segalanya akan seiringnya waktu akan menjadi langka, sehingga inovasi-inovasi baru perlulah untuk diadakan ya, misalnya pembangkit listrik ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita lihat. Nah, ini untuk tugasnya ya, untuk IPS, sebutkan kerjasama Indonesia di negara-negara Asia Tenggara di bidang seni budaya. Ya, jadi bagian budayanya ya tugasnya. Kemudian fokus tadi kita lanjutkan, fokus di teks eksplanasi ya. Sekarang menghasilkan energi listrik. Buka bukunya halaman 6 sampai halaman 7 ya. Jadi di situ di halaman 6 ada teks eksplanasi tentang menghasilkan energi listrik. Nah, di halaman 7 paling bawah anak saudaraku sekalian, di situ ada beberapa latihannya ya. Untuk paragraf 1 dia memuat tentang apa, paragraf 2 juga tentang apa, dan paragraf ketiga ya, yaitu kesimpulan. Nah, silahkan ditentukan dari teks eksplanasi tentang menghasilkan energi listrik ini ya, tentukan yang mana kalimat penjelasnya, yang mana pernyataan umumnya, dan yang mana kesimpulannya. Nah, oke, baik anak soleh-soleh aku sekalian.
untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Kita menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah untuk teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang fenomena alam, sosial, budaya maupun politik ya. Dan dia merupakan teks eksplanasi secara fakta. Jadi memang benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua adalah globalisasi. Nah, globalisasi itu artinya adalah manusia masuk dalam era dunia secara meluas. Nah, dengan kehidupan dengan beraspek globalisasi ini, anak saudaraku sekalian, menandakan bahwa meningkatnya atau semakin berkembangnya aspek kehidupan. Oke, baik anak saudaraku sekalian, cukup sampai di sini. Kita sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa sholat duha ya, kemudian kerjakan tugasnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.